Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Selvia Pegersang. NPM 2008108084. Di sini saya ingin membahas tentang manajemen user dan hak akses user. Database Administrator atau DBA mengutus siapa saja yang bisa mengakses database. Pertimbangan seperti transaksi yang cukup banyak membatasi terjadinya kesalahan wewenang. Sintaks membuat user, create user, petik 1 Jeffrey tutup petik underscore tutup petik localhost identified by password. Contohnya create user petik 1 siswo tutup petik underscore buka petik localhost tutup petik identified by buka petik 1234 tutup petik titik koma sebagai password user. Contoh hak akses DDL, DML, dan DCL. Contoh DDL data DDL adalah data definition language. Contohnya create, drop, alter, dan rename. Kedua itu ada DML, data manipulation language. Contohnya insert, delete, update, select, dan show. Yang ketiga ada DCL atau data control language. Contohnya grant dan revoke. Data user yang diciptakan dalam MySQL akan disimpan pada database MySQL tabel user. Langkah-langkah DBA dalam mengakses user dan hak akses. 1. Ciptakan user manager dengan password M12345. Create user. Saya langsung aja ke latihannya. Pertama, aktifkan dulu SAMPP. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan SAMPP. Yang perlu diaktifkan itu Apache sama MySQL-nya aja. Kemudian kita aktifkan konsol Windows R, Windows plus R, lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul halaman Windows System CMD-nya. Kemudian pindahkan ke lokasi MySQL .exe. Kita ketikkan ini cd SAMPP MySQL dan bin.
kita ke SAMPP, ke Windows tadi, cmd, kita ketikkan cd SAMPP MySQL bin, kita enter. Oke. Kemudian kita login MySQL sebagai root. Kita boleh ketikkan lagi MySQL spasi minus root. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul bacaan welcome to DB. Nah, di sini kita akan buktikan apakah dia show databases. Lalu kita ciptakan user. Terserah kita mau ciptakan user apa. Contohnya saya akan buat user tabel kitab dengan password 12345. Kita bisa ketikkan di sini create user, petik 1 buku, tutup petik localhost. Kemudian tutup petik lagi, kita bisa enter biar tampilannya lebih rapi. Kita enter ke bawah, baru kita tuliskan identified by, buka petik 12345, tutup petik, baru kita buat titik komanya. Query oke katanya. Kemudian kita tampilkan semua user dengan cara use MySQL titik koma. Oke, di sini muncul database change. Kita klik, kita tulis select user, host from user. Lalu titik koma. Oke, di sini sudah muncul semuanya. Ada root, buku Andi, buku Juli, PMA, root. Lalu kita login sebagai buku tadi. Sebelumnya kita exit.
Kita exit dulu dari login adminnya. Oke, sudah. MySQL garis buku garis baru kita kasih passwordnya tadi 12345. Beri hak akses select untuk user buku di DB Alkitab, tabel Alkitab, login sebagai root MariaDB monitor. Kita terlebih dahulu ke Chrome untuk membuka localhost phpMyAdmin-nya, memastikan apakah buku tadi sudah terdapat di MySQL-nya. Kita akan cek di user. Nah, ini database buku ini, user bukunya udah terdapat ya di sini. Nah, sekian dulu dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.